Saudara-saudari yang terkasih, kita jumpa lagi dalam Pelita Hati hari ini, Selasa tanggal 6 Oktober 2020, hari biasa dalam pekan biasa yang ke-27. Bersama saya Romo Thomas Suratno SC dari Paroki Cilandak, Jakarta Selatan, mendengar dan merenungkan sabda Tuhan, yakni firman Tuhan yang tersurat di dalam Injil Lukas bab atau pasal 10 ayat 38 sampai dengan ayat 42. Ketika Yesus dan murid-muridnya dalam perjalanan, tibalah ia di sebuah kampung. Seorang perempuan yang bernama Marta menerima dia di rumahnya. Perempuan itu mempunyai seorang saudara yang bernama Maria. Maria ini duduk dekat kaki Tuhan dan terus mendengarkan perkataannya. Sedang Marta sibuk sekali melayani. Ia mendekati Yesus dan berkata, "Tuhan, tidakkah engkau peduli bahwa saudaraku membiarkan aku melayani seorang diri? Suruhlah dia membantu aku." Tetapi Tuhan menjawabnya, "Marta, Marta, engkau khawatir dan menyusahkan diri dengan banyak perkara, tetapi hanya satu saja yang perlu. Maria telah memilih bagian yang terbaik yang tidak akan diambil daripadanya." Saudara-saudari yang terkasih, Injil yang kita renungkan bersama pada hari ini mengetengahkan kepada kita satu hal ini, yakni prioritas nilai. Pada ruang dan waktu tertentu, hendaknya kita bisa mengutamakan mana yang hendaknya kita dahulukan. Mengapa? Agar tidak salah porsi dan salah langkah. Banyak kali ada benturan kepentingan karena orang salah untuk menentukan prioritas nilai. Karena salah menentukan, maka salah pula dalam memutuskan. Saudara-saudari yang terkasih, kenal dan memiliki hubungan cukup dekat dengan Yesus tidak dengan sendirinya membuat orang tahu apa yang harus dilakukan terhadap Yesus. Kecenderungan kodrati pun tidak cukup dapat diandalkan untuk orang menunjukkan sesuatu yang berkenan di hati Yesus. Itu yang terjadi dalam kisah ini dengan Marta. Ketika Yesus singgah di rumah Marta dan Maria, segera saja Marta mengungkapkan perhatiannya kepada Yesus dengan menyibukkan diri melayani Yesus. Karena hanya ia seorang yang sibuk, sedangkan Maria tidak, Marta menegur Yesus yang tidak menganjurkan Maria membantu Marta. Saudara-saudari yang terkasih, salahkah perbuatan Marta? Apa sebab Yesus tidak menegur Maria, sebaliknya malah menegur Marta? Apabila keduanya adalah perbuatan yang ditujukan terhadap Yesus, apa kelebihan perbuatan Maria sehingga mendapat penilaian lebih dari Yesus? Pertanyaan-pertanyaan ini mau tidak mau muncul dari merenungkan bagian ini. Sebenarnya Tuhan Yesus tidak menyalahkan Marta dan menganggap kesibukannya melayaninya itu salah. Pelayanan Marta dapat dianggap baik juga. Namun dalam penilaian Yesus, tindakan Maria adalah yang terbaik sebab ia memperhatikan hal yang ia perlu. Saudara-saudari yang terkasih, kisah ini mendesak kita untuk memeriksa apa yang kita utamakan dalam kita mengikuti Yesus. Baik melakukan perbuatan baik demi Yesus maupun memelihara hubungan intim dengan Yesus dalam doa dan permenungan firman. Keduanya baik dan penting. Prioritas kita orang modern adalah seperti Marta yang mengutamakan kegiatan. Yesus menginginkan prioritas sebaliknya. Mengapa? Sebab dengan duduk di kaki Yesus dan mendengarkan Yesus, dia adalah ciri seorang murid yang sejati. Hanya apabila kita selalu lebih dulu
mendengarkan suara Yesus, kita akan memiliki prioritas hidup yang benar dan mengerti tindakan-tindakan apa yang harus kita ambil. Nah, saudara saya terkasih, ada banyak kesempatan yang memungkinkan kita untuk datang dan duduk di dekat kaki Yesus. Namun kadang itu bukan yang menjadi prioritas kita. Bisa jadi menurut kita masih ada banyak hal yang harus didahulukan dan diprioritaskan. Maka tak heran kadang ada komentar miring yang muncul, hanya mengingat Tuhan di saat-saat sakit, tapi di saat sehat Tuhan dinomor duakan atau dinomor sekiankan. Saudara saya terkasih, kita sungguh tidak tahu apa yang menyenangkan hati Tuhan, kecuali kita selalu memberi telinga bagi suaranya, bagi firman-Nya, bagi perintahnya, bagi kehendaknya. Bagaimana caranya? Mari dan duduklah di dekat kaki Yesus, dengarkanlah apa yang dikatakan Yesus, yang difirmankannya. Ya Tuhan, kunjungilah rumahku setiap saat. Ajarilah aku untuk senantiasa menyadari kehadiran-Mu dalam keluargaku dan dalam diriku. Semoga dengan demikian, aku mampu untuk melayani seperti Marta dan juga mendengarkan sabda-Mu seperti Maria. Amin.